warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Fitri sebagai narasumber pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu guru serta teknik yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat dan salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang jauh lebih baik. Dan kita doakan semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan pertolongannya, syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih sudah berkumpul di sini. Pada hari ini Ibu Fitri ingin berbagi praktek baik mengenai budaya positif ya. Bapak Ibu, ini penting sekali buat kita, bagaimana kita sebagai seorang guru, bagaimana kita sebagai pembimbing dari putra-putri kita, para siswa yang ada di sekolah, kita menjadi contoh bagi semua yang ada di sekolah ya. Nah, maka berbagi praktek baik tentang budaya positif ini baik sekali buat kita, mengingatkan kita kembali mungkin ada hal-hal yang selama ini kurang kita lakukan. Nah, ini menjadi pengingat buat kita, juga menambah ilmu juga untuk kita semuanya bagaimana kita harus berperilaku baik, mengingat kita menjadi contoh bagi yang lainnya, bagi siswa kita, juga orang tua siswa kita, juga dengan sesama teman-teman kita. Baiklah, mari kita dengarkan bersama apa yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri mengenai berbagi praktek baik tentang budaya positif. Kepada Ibu Fitri, silakan memberikan ilmunya ya, sampaikan kepada teman-teman dan semoga ini menjadi pencerahan buat kita semuanya. Dari saya cukup, selamat mengikuti sharing dari Ibu Fitri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci untuk motivasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suciati Sudiharsa selaku Kepala SMP Negeri 140 Jakarta, yang saya banggakan kepada teman-teman semuanya yang sudah mau menghadiri kita sharing tentang praktek baik yang telah saya dapatkan. Nah, di sini sebenarnya itu selain memang memenuhi untuk tugas saya sebagai guru penggerak, tetapi saya ditugaskan melalui calon guru penggerak angkatan 10 untuk mendesiminasikan praktek baik di sekolah-sekolah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih atas kedatangannya pada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, untuk sebelum mulainya saya mau memberikan pantun, tolong kasih cakepnya ya. Oke. Siang-siang minum kopi hangat, tidak lupa makan roti coklat. Assalamualaikum kawan-kawan semua, para sahabat. Walaupun siang, mari kita tetap semangat. Ibu Afrida yang cantik, tolong sebelah sini. Ibu Ratini, silakan sebelah sini. Bu Afrida, biar kelihatan. Nggak bisa kelihatan. Kameranya tidak nampak. Biar nggak apa-apa, udah lebih ya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke di sini, saya mau menyebarluaskan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif melalui lingkup kecil dulu, ada lingkup sekolah ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, saya mau Ibu, ini ada drama ya, ada drama. Mungkin kita bisa memaknai isi dari drama tersebut.
sudah sering kita lakukan ya. Iya. Bapak Ibu, itu adalah ice breaking kita tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memaknai dari drama tersebut, silakan. Bu Lasmi, silakan. Ya. Isi dari drama tersebut itu maknanya apa? Maknanya setelah saya amati tadi konten dari YouTube tersebut, yaitu kita hendaknya peduli, kemudian bekerja sama dan bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Di sini adalah tujuannya membersihkan sekolah atau halaman sekolah dari sampah-sampah, dan juga mereka memberikan sesuatu seperti air minum ya. Jadi mengerti kalau udah kerja tuh capek. Jadi orang jangan dilihat dari tenaganya aja, tapi kalau diperhatikan efek dari tenaga yang dikeluarkan, energi yang dikeluarkan, itu perlu kalori masukan. Jadi seperti itu, kalau kita mengerjakan secara bersama-sama, tentu pekerjaan tersebut terasa ringan dan mudah untuk mencapai tujuan. Gitu. Terima kasih. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Nah, jadi kita lihat dari konten di depan kan ada menghargai, menghormati, saling membantu, gotong royong bekerja sama. Itulah poin-poin yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang lanjut ke ini adalah materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas, 5 posisi kontrol kita sebagai guru, serta segitiga restitusi. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada peserta didik, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi ya. Yang satu adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu adalah 6 dimensi yang akan kita tumbuhkan kepada peserta didik. Selanjutnya adalah paradigma belajar baru. Jadi paradigma belajar baru di sini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Berdiferensiasi ini artinya itu adalah sesuai dengan minat siswa, minat dan bakat, sesuai dengan kesiapan siswa dan profil
profil siswa tersebut ya. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ilusi guru bisa mengontrol murid. Ya kan, itu adalah ilusi kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu adalah ilusi kita. Dengan kita mengkritik atau membuat rasa bersalah itu akan bisa menumbuhkan karakter ya. Nah, terus selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat seperti penghargaan atau imbalan segala macam itu ilusinya itu bisa menguatkan atau bisa bermanfaat untuk karakter. Terus selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ya. Nah, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif di sini yang akan kita cari adalah disiplin diri. Ya, disiplin diri itu disiplin yang keluar dari diri murid. Nah, sekarang selama ini siswa-siswi kita itu disiplinnya itu dari diri atau dari luar? Dua-duanya sih. Dari luar biasanya masih banyak yang karena takut dengan hukuman atau misalkan ada gurunya nanti dapat hadiah gitu, termotivasi gitu. Nah, di sini adalah tugas kita itu untuk menumbuhkan disiplin internal, motivasi internal ya. Nah, di sini kalau disiplin diri itu akan timbulnya akan mengacu nilai kebajikan universal yaitu mandiri dan tanggung jawab. Kalau motivasi eksternal itu nanti murid akan bergantung dengan hal lain gitu ya. Kalau misalkan ada hukuman, nanti biasanya kan anak murid nanti hukumannya apa begitu, atau nanti kalau saya mengerjakan dapat hadiahnya apa, seperti itu ya. Itu yang eksternal. Terus teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Biasanya manusia itu berperilaku itu ada 3 motivasi. Biasanya hukuman, terus imbalan, terus karena motivasi dari diri. Ya, termasuk kita sebagai guru. Kita sebagai guru itu motivasinya kemana? Yang tahu kita sendiri ya. Dari takut dihukum atau biar dapat penghargaan atau emang dari diri kita sendiri. Gitu. Kita mau menjadikan murid biar seperti apa gitu ya. Yang tahu kan kita sendiri ya. Ya. Terus selanjutnya, nah, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya ini adalah tingkatan yang paling rendah ya. Tingkat yang paling rendah biasanya anaknya itu pasti akan menanyakan nanti kalau nggak mengerjakan hukumannya apa, seperti itu. Terus tingkatan yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan ya kan, tapi setidaknya anaknya berusaha untuk lebih baik, itu kalau imbalan ya. Nah, terus yang tingkatan yang paling bagus adalah yang ini, motivasi dari diri sendiri. Biasanya dia akan lebih mandiri, akan lebih bertanggung jawab. Terus yang kedua adalah tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, adakah yang sudah membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas sama itu kesepakatan kelas bedanya apa? Sama. Iya, keyakinan kelas itu sesuatu yang disepakati bersama. Ya, kalau keyakinan kelas dengan peraturan beda. Ya, kalau peraturan itu hanya satu pihak, ya kan? Peraturan misalkan biasanya peraturan itu sifatnya memaksa. Suka nggak suka harus diterima. Kalau ada peraturan berarti ada apa? Hukuman. Itu ada sanksi. Itu biasanya akan menumbuhkan motivasi apa? Eksternal karena hukuman. Iya. Nah, di sini mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena sudah peraturan itu identik dengan hukuman karena dia adalah tiba-tiba sudah ada tanpa pengetahuan murid. Ya. Terus kalau keyakinan kelas bersama-sama. Keyakinan kelas itu biasanya itu dikerjakan bersama-sama dengan
murid, ya dengan murid, guru, ya semuanya mengungkapkan pendapatnya. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi kesimpulannya, keyakinan kelas memiliki keunggulan dibandingkan dengan peraturan kelas karena mereka berdasarkan pada nilai-nilai universal yang sudah disepakati bersama. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini yang pertama harus mudah dimengerti dan dipahami. Ya, harus mudah dimengerti dan dipahami, terus dibuat oleh seluruh warga kelas. Terus tidak menggunakan kalimat negatif seperti dilarang. Nah, pada awal membuatnya saya sudah membuat, cuman saya langsung saja gitu. Tapi sebenarnya pada awal membuat mungkin anak ada nulis dilarang buang sampah sembarangan. Nah, nanti akan diarahkan siswanya kalau dilarang buang sampah sembarangan berarti kalimat wajibnya akan menjaga kebersihan seperti itu. Ya. Kalau udah menjaga kebersihan kan pasti semuanya jangan, coret-coret juga jangan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi mulai tahun ajaran baru mungkin Bapak Ibu guru semuanya harus punya keyakinan kelas. Ya. Ya. Jangan ribut berarti. Iya. Iya betul. Jangan ribut berarti mohon tenang. Ya betul. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia. Nah ini proses pembentukan keyakinan kelas. Berarti ini yang pertama tanyakan dulu pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Ya harapannya apa kelas seperti itu, bagaimana nanti anak-anak kan pasti mengungkapkan ya. Kalau saya biasanya kan pakai post-it, kertas-kertas post-it yang kecil-kecil, nanti tempelkan di dinding ya. Nah nanti kita bacakan, tempelin dulu. Biarin itu masih kalimat negatif, biarin dulu. Nanti pas kita ambil kesimpulannya, kita arahkan menjadi kalimat positif. Saya juga sudah membuat, cuma saya langsung aja saya arahin gitu. Terus selanjutnya sudah ambil kesimpulan. Nah terakhirnya tanda tangan kontrak. Jadi tanda tangan semuanya bahwa menyetujui hasil dari keyakinan kelas tersebut. Semuanya siswa tanda tangan atau perwakilan? Semua siswa yang di kelas itu. Iya. Terus selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Kita harus tahu siswa kita, ya harus tahu kebutuhan bertahan hidupnya akan tercukupi. Itu kan biasanya siswa yang bermasalah, siswa yang ini kan pasti ada sesuatu yang belum dia dapatkan. Itu. Jadi kita sebagai guru harus tahu, oh si anak A seperti ini, anak B seperti ini, apa yang belum dia dapatkan seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya yang kedua apa? Kasih sayang juga rasa diterima. Anak-anak juga butuh kasih sayang. Biasanya kalau anak-anak yang ada kasus biasanya itu anak-anak yang kurang kasih sayang ya, kurang perhatian, betul. Nah terus penguasaan itu biasanya ingin diakui. Ya, ingin diakui. Kalau misalkan anaknya biasanya itu pengen menjadi yang terbaik, pengen menjadi pemimpin, pengen kelihatan menonjol, itu penguasaan. Terus selanjutnya kebebasan. Biasanya anak juga ada suatu keinginan. Iya, biasanya sekolah dia mana, makan apa? Iya, punya pendapat sendiri gitu. Jadi kita juga harus bisa menggali siswa itu
bebasnya misalkan kayak kita mengajar ya, kita tanya maunya pakai model apa, sebenarnya seperti itu. Nih ibu mau ngajar nih, mau metode apa nih, metode yang ini atau ini atau ini, terus bebas memilih, yang penting kita kasih pilihan. Terus misalkan ulangan kalian mau pakai apa, enggak, sama kebayang gitu ya. iya Paper gitu. iya paper, atau saya maunya bentuk video, oke, oh saya maunya misalkan paper aja, oke, gitu. Sebenarnya nggak masalah gitu, nggak harus iya nggak harus mau guru gitu, harus ini harus itu gitu, enggak ya. Tapi kan itu sepakatan kelas kan Bu Fitri. Iya, sepakatan kelas. Iya. Iya. Nah, terus selanjutnya adalah kesenangan ya Bapak Ibu ya. Kesenangan. Sekarang yang tadi tentang konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi dan hukuman. Konsekuensi penuh itu aja. Nah, konsekuensi dan hukuman. Sekarang Bapak Ibu, perbedaan konsekuensi dan hukuman itu apa? Udah pernah dengar hukuman? Sering. Konsekuensi? Akibat. Iya, dampaknya betul. Itu namanya konsekuensi. Jadi kan ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, ada Restitusi. Ganti rugi, restitusi. Nah, nanti masuk. Kalau hukuman dari yang dilakukan. di konsekuensi kan akibat, ya akibat, hasil, impak atau pengaruh dari suatu perbuatan, itu konsekuensi. Misalkan ini nih, anak numpahin air, terus ketahuan gurunya, ya kan? Coba nak, harus diapakan? Dilap ya Bu Guru, dilap. Itu namanya konsekuensi ya. Ya betul. Sekarang kalau misalkan ada yang terlambat, tiba-tiba kamu terlambat, hormat yang bendera 1 jam, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak berkesinambungan, nggak nyambung, ya kan? Nah selama ini kita dalam menanganinya gimana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Ya macam-macam sih dong. Sanksi terhadap pelanggaran. Harusnya Iya. yang mengarah pada pelajar tersebut. Ya, misalkan gini Bapak Ibu, ada kan sering kita dengar tidak mengerjakan tugas. Misalkan tidak mengerjakan tugas matematika nih, ya kan? Oh, ibu gurunya marah nih, gitu ya kan? Terus kerjakan kamu, nulis kamu sayang tidak mengerjakan ini sampai berlembar-lembar, ya kan? Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, tidak ada kaitannya, itu tidak akan mendapatkan hasil. Iya, tidak akan merubah siswa untuk lebih baik atau bertanggung jawab. Harusnya bagaimana Bapak Ibu? Disuruh berjalan tapi dengan di luar misalnya begitu, di luar dari kelas, tapi dia mengerjakan tugas juga. Kalau misalkan gini, suruh mengerjakan, silakan kamu kerjakan, sudah kerjakan. Kalau sudah selesai silakan kamu paparkan, kamu jelaskan di depan kelas. Ya, presentasikan. Pokoknya seperti itu. Ya, itu akan lebih mendidik ya Bapak Ibu ya. Iya. Iya, betul. Nah, sekarang misalkan ada lagi. Sering kan kita seperti itu ya dulu. Nah, kalau misalkan datang terlambat, silakan bersihin WC. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, itu yang harus kita hindari mulai dari sekarang, karena itu tidak berkesinambungan. Iya, harus nyambung. Ya, harus nyambung. Kalau misalkan ada lagi yang contoh konsekuensi, apalagi ya? Ada yang mau kasih contoh? Misalnya tidak tugas piket. Ya. Dia suruh bersih, kan piket membersihkan. Ya. Itu sesuai kan? Ya, sesuai. Betul. Kalau misalkan
ujian, anaknya masuk terlambat, ya kan? Dia mengerjakannya waktunya sesuai yang sisa mengerjakannya, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena menyambung. Jadi jangan sampai nanti paradigma siswa itu berubah. Kalau misalkan anak berbuat misalkan tidak mengerjakan tugas, silakan buang sampah. Nanti kalau misalkan suatu saat kita, ayo nak jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Tolong nak, itu ada sampah, tolong buang sampah. Nanti baca gini anaknya, apaan sih, emang saya lagi dihukum? Kan bisa seperti itu, ya nggak boleh Bu? Iya, iya. Karena sudah ditanamkan, sudah dibiasakan seperti itu. Ya nggak Bapak Ibu? Iya. Iya. Nah terus kalau misalkan ada pas pelajaran olahraga, ya kan? Pas pelajaran olahraga tiba-tiba anak tersebut datang terlambat. Nah, guru olahraganya menyuruh keliling lapangan, lari. Hukuman atau konsekuensi? Tergantung materinya sih itu. Konsekuensi. Nah, karena berhubungan olahraga perlu pemanasan, pinter tapi ya. Oke, jadi udah tahu bedanya antara konsekuensi dan hukuman. Berarti mulai besok kita rubah. Ya. Kita rubah cara menangani peserta didik kita, ya. Nah, selanjutnya Janganlah itu makin bohongan anak. Saya nggak pernah gitu. selanjutnya ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Sebenarnya ini bisa bagi guru, juga bisa bagi orang tua atau tenaga kependidikan, karena semuanya berhadapan dengan murid, dengan anak didik ya. Jadi harus paham semuanya. Sekarang posisi yang pertama adalah penghukum. Posisi pertama adalah penghukum. Biasanya itu kalau penghukum itu gaya bahasanya, aura mukanya itu kayak apa? Biasanya Saya jadi bener. Nah, kalau ke TV banyak ini. biasanya katanya gimana kalau penghukum? Melotot. Iya. Siapa yang suka melotot? Biasanya kalau penghukum itu suka melotot. Terus ada suara tinggi. ketemu anak muridnya terlambat terus, kamu lagi. Bahasanya sering terdengar di telinga kita? Sering ya? Iya, sering. Nah, biasanya kalau penghukum itu nada suaranya tinggi, mata melotot, jarinya gayanya gimana jarinya? Nah, Kamu lagi. nah kira-kira itu serem nggak tuh kalau kayak gitu? Serem ya? Nah, kira-kira coba Bapak Ibu posisinya penghukum atau bukan? Bukan. Nggak ada penghukum di sini ya. Nah, terus yang kedua. Nah, kalau misalkan penghukum itu biasanya itu mengakibatkan malah siswa menjadi marah, ya kan, kesel gitu ya. Sama kayak seperti anak saya saja ya. Anak saya saja kalau misalkan saya ajak bicara, tapi saya nadanya nada keras, anak saya lebih galak lagi. Itu udah beneran asli ya. Anak saya kalau ngomong sama anak saya nih, kalau misalkan pakai bahasa keras, justru malah anaknya lebih galak lagi, lebih keras lagi, nggak bisa. Iya, lebih melotot lagi, iya beneran. Jadi anak sekarang itu nggak bisa pakai keras. Tapi juga nggak bisa pakai yang seperti ini, membuat merasa bersalah. Jadi agar bicara baik-baik. Bahasanya semua diubah di dalam Iya. tertulisan. Itu ada 287 ayat. Sudah berapa ayat saya? Sapi begitu. Isi. Jadi kan jadi marah. Ternyata anak saya. Silakan Bapak Ibu sambil Oh iya. Oh itu.
Prasarat Bu yang tidak ngantuk dari dalam. Pak Fauzi dipersilakan. Oh boleh. Boleh. Silakan, boleh, silakan. Pak John kita. itu. Iya. Boleh nanya nggak? Nanti dulu. Sabar. Emang gampang kau mau tanya-tanya terus mau menjawab. Tanya aja. Tangkap Dewi. Kata itu. Duluan ya. Nah, ini membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah, ya. Mungkin sering kita lakukan nih. Nih, misalkan, Abi kamu bagaimana ya? Ya kan? Ya. Kamu sudah berjanji dengan ibu, nggak akan mengulangi lagi. Itu membuat merasa bersalah. Sering nggak sering kayak gitu kita? Ya kan? Kamu gimana sih? Padahal udah janji sama Kamu ibu. modus nih. Kamu nih Kenapa buat itu? kecewa ibu gitu. Itu namanya membuat merasa bersalah. Jadi Beka. biasanya nanti anaknya merasa kecewa pada dirinya sendiri. Deka kan. Oh iya, Mau bikin surat itu negatif. Jadi malah menyalahkan diri sendiri. Bukannya mengingat menyalahkan. Saya sudah Bukan. bikin surat perjanjian. Iya. Saya sudah bikin surat pernyataan. Jadi hindari membuat merasa bersalah. Diubah kalimatnya jadi gimana? Nah, Ibu yakin ya. kamu anak Kalau baik? teman sering kita Teman. seperti teman ya. Iya. Nada suaranya biasanya lebih lembut, lebih ramah, lebih Lebih akrab, sweet. lebih dekat sama anak murid ya, Bapak Ibu ya. Biasanya sambil tertawa-tertawa itu tapi juga kurang bagus. Ya, jadi nanti anaknya bisa belajar sama kita, ya kan? Atau anaknya jadi misalkan bergantung sama kita. Itu kan ya begitu bahasanya ya. Nah, terus pemantau. Nah, ini pemantau. Kalau pemantau itu tingkatan kedua yang lebih baik. Jadi kalau pemantau nggak pakai fungsi, tapi dasarnya peraturan. Tapi juga jangan bikin kecewa murid. Itu pemantau ya. Yang ini adalah manajer. Kalau dibilang ya. Nah, guru itu harus bisa menjadi manajer. Ya, manajer bagi muridnya bagaimana murid itu bisa mencari solusi untuk memecahkan masalah. Seperti itu. Jadi murid itu bisa menjadi manajer buat dirinya sendiri. Seperti itu ya. Jadi akan lebih bertanggung jawab, akan lebih mandiri. Ya, jadi posisikan kita itu sebagai manajer. Ya. Ini contoh kasus hukuman. Contoh kasus hukuman. Ini kasus membuat merasa bersalah. Contoh kasus sebagai teman. Pemantau biasanya itu sesuai peraturan. Peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Itu biasanya pemantau. Kalau manajer itu anak itu diarahkan untuk mencari solusi sendiri, gitu ya, yang memperbaiki kesalahan. Selanjutnya adalah ini yang paling seru Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi kita dalam menangani kasus anak itu harus menggunakan segitiga restitusi. Nah, restitusi itu bentuknya segitiga sama sisi. Di situ ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, ada keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dari mana aja. Boleh mulai dari menanyakan keyakinan kelas, boleh habis itu menstabilkan, habis itu baru validasi. Nggak apa-apa karena itu bentuknya segitiga sama sisi. Jadi dari mana aja ya? Ya, kalau menstabilkan identitas itu tujuannya mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Itu menstabilkan identitas. Jadi kalau ada permasalahan itu justru anaknya jangan dibikin down dulu. Gitu. Misalkan ada anak yang nyontek, misalkan kita mendampinginya, mungkin kita ngomongnya, oh dulu ibu juga udah pernah nyontek. Misalkan
atau Gini nyontek dirinya. atau mungkin bukan kamu juga kamu aja yang pernah nyontek. Pertamanya seperti itu. Biasanya kalau kita ngomongnya seperti itu tuh anak nggak bakalan lawan, nggak bakalan apa sih ya, Senyum. kayak bantah, paling senyum, diem gitu. Coba sih Bapak Ibu, ya kan? Terus seperti ini contohnya, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu boleh, atau bahasanya saya juga pernah melakukan kesalahan. Seperti itu untuk menstabilkan agar anak itu nggak benar-benar down banget atau merasa terpuruk atau merasa sangat berdosa seperti itu. Jadi harus stabilkan dulu, gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, ini mengarah ke tindakan, ya kan? Mengarah ke tindakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, gitu ya. Terus atau pakai bahasa kamu patut bangga pada dirimu karena sudah mau berusaha, gitu ya kan? Walaupun memang jalannya kurang bagus. Suka ngulangin bahasa. Kenapa Bu? Kalau dia kita tahu dia suka udah ngulangin gitu. Udah berulang kali. Berulang kali ya. Kayak nyontek nih. Kita tahu yang sebelumnya kan dia nyontek juga gitu. Ya mungkin ini lagi kayak kena kelasnya bagaimana, atau kalau sudah seperti itu ya mungkin ada perjanjian atau bagaimana seperti itu. Tapi kalau misalkan kalau kita coba dulu gitu ya kan seperti itu, mungkin jiwanya lebih tersentuh karena dia memutuskan sendiri seperti itu, memutuskan sendiri kalau oh iya saya itu salah, oh iya saya harus seperti ini. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas apa yang sudah kita buat gitu. Berarti nanti anaknya akan tahu oh ya saya salah. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dengan saya itu Iya. Nah, ini adalah kesimpulannya ya Bapak Ibu, hukuman itu adanya tiba-tiba, ya kan? Anak murid tidak tahu, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Kalau hukuman biasanya mendadak ya, dia Bapak Ibu. Oh, saya berbuat salah, tiba-tiba terima hukum, kan anaknya tidak tahu. Nah, ya, terus biasanya hukumannya berupa fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana disepakati, ya kan kayak keyakinan kelas. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada apa sih ya? Tetap aja kita tidak nyaman. Misalkan kita dihukum ini kan nggak nyaman, walaupun itu konsekuensi. Nah, terus sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Biasanya itu pakainya diskusi atau kolaboratif. Ini Bapak Ibu pemberitaan Kasus nilai kebijakan. itu kayak ngambil dia. Ya lu kan ngambil silakan Bapak Ibu. di mana? Oh boleh ngambil nih. Iya boleh. Boleh ngambil. Ayo bergantian. Karena saya lihat kok Pak Boni ngambil doang tadi mana? Aduh, yang aja kadang-kadang malu. Tekan tadi. Saya pikir cuma ngambil doang. Bapak Ibu ini contoh segitiga restitusi yang saya lakukan, mungkin bisa disempurnakan ya Bapak Ibu ya. Sini keluar Begitu boleh. ini ada dua yang bagi piring dulu. Yang lagi nih. Terus lah itu yang di bawah gitu. Bapak silakan. Namanya
jadi menghargai ya. Iya, Harus bantu keluarga yang lain. Menghargai. Yang Iya, dipakai pakai. Silakan Bapak Ibu disimak contohnya. Mungkin nanti Bapak Ibu praktekkan ya. Tahu. Ini videonya ya. Iya. Satu ya. Ada murah saya. Kalau kasih speaker Kak. Ya. Kalau speaker Kak. Iya. Kosong. Berangkat aku. Ini nih ibu. Yang rokok ya. Yang mau nanya, Contoh segitiga restitusinya Bapak Ibu ya. Itu kayaknya berdua mirip. Oh, kayaknya sejuta mirip ya. Dia mirip. Itu berarti Sama-sama cantik ini. kompak antara murid dengan gurunya. Soalnya di sekolahan ya. Kalau di rumah Nggak ada suaranya, satu Bu. hati. Nggak ada suara. Speaker coba. iya. Tapi bisa marahin kayaknya. Tapi kasihnya kayak tertekan deh. Ancamannya apa nih? Nggak ada senyumnya. Wah, dia marahin. Main HP nih kayaknya main HP, main game. Oh itu ceritanya ini. Namanya kan Ala. Ceritanya itu tidur di kelas pas pelajaran matematika. Sesuai ya. Pas pelajaran matematika pelajarannya kemarin ketiduran di kelas. Terus itunya ternyata si Ala main HP sampai malam. Benar kan, main game kan, main HP kan, benar. Mbaknya Intinya itu kalau yang ini itu yang pertama saya lakukan adalah menstabilkan terlebih dahulu ya, menstabilkan, habis menstabilkan identitasnya saya lanjut ke validitas tindakan yang salah, baru masuk ke keyakinan kelas. Setelah masuk ke keyakinan kelas, murid diarahkan untuk membuat solusi. Iya, muridnya yang diarahin solusinya apa. Jadi bukan kita yang menentukan solusi. Justru kalau keluar dari mulutnya murid sendiri itu adalah biasanya itu Lebih melekat. lebih melekat, lebih tulus dan lebih ya. Lebih ingat juga ya. Ya, gitu. Bapak Ibu, tadi kan sudah lihat contohnya. Silakan Bapak Ibu membuat drama, nanti mempraktekkan di depan ya. Oke. Udah makan kenangan. Miss Ani sama Bu Laksmi. Misalnya sama Miss Yeti. Ada sama-sama anak-anak dong. Yang penting
Seniornya Bulakmi. bikin dramanya nanti yang maju ke depan silakan pilih muridnya. Ini tulisannya Menti, kenapa kamu pilih Iya, Beren? itu masalah kasusnya. Beren kok udah punya PM. Jadi aku berubah pemutih orang Batak jadi orang Batak. Bulan itu Apa masalahnya? Nggak mau sekolah apa? Ya, mau sudah aku ada. udah apa? Ada yang terlambat masuk sekolah. Apa kamu mau ditugas pacarnya? ya Pak. Tidak punya tugas Nggak apa? boleh, nggak boleh pacar-pacaran, nggak boleh. Kan sekolah. Ada yang nggak bawa pulpen? Kenapa? Kamu begini dulu. Belum ada yang ada di depan. Ada ya? Tapi menarik saya sih roti goreng. Aku lagi nanti tahu goreng kan bu? Sama panjang kayak gitu. Saya pikir roti goreng. Tahu goreng. Di enak banget. Ada yang tidak membawa pulpen? Kasih, Tempatnya kartu dulu ya. Ini ditulis. iya ditulis, jadi dipraktekkan di depan. Itu belum Bikin dijelasin. drama antara guru Cari dengan dulu, muridnya. cari dulu Tapi pasangannya. ini dikasih gurunya bersangkutan. Begitu udah jelasin lagi dong. Bikin drama. Bikin drama. Drama anak terlambat guru sama muridnya ya. Iya. Yang terlambat. Iya betul. Jadi drama antara Aku balik kasih. pinjemin. Siapa nggak bawa sudah. Jadi drama antara murid dengan gurunya. Kayaknya biar itu pakai Baik. ini dulu ya, yel-yel dulu ya, ini Bu Ani. Tempatnya apa? Yel-yel semangat. Ambil dulu. Banyak dari laki. Ayo, Ayo Bu Ani, semangat ya Bu Ani, bareng-bareng yuk. Di depan. kita udah semangat sebetulnya lagi makan. Kemarin katanya dia buat ya Lian. Ayo Ibu berdiri. Banyak Yel dulu. semangat. Tapi siapa yang punya? Ini beli di mana tahu tuh gede-gede begini ya? Melati. Melati oh. Iya, melati. Lagi ini dari hari itu ya. Tepuk semangat. Ayo Bapak Ibu tepuk semangat. Nih, saya ajarin ya. Ya. Ini beda, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya Bapak Ibu ya. Ntar dinundung Bu Ani. Oke? Ya siap Bapak Ibu, tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat. Habis ini silakan dipraktekkan. Instansi. Nismeti ya. Delapan nismeti. Berarti ini kita bikin skenario nih. Ya, bikin skenario drama memecahkan kasus. Namanya mau nggak tahu. Kalau bisa. Menstabilkan berarti seperti menyemangati ya. Bahasanya berarti harus bahasa Mbak bisa dia gimana? bahasa semangat. Nanti dia boleh kejauhan. Ini kayaknya harus ada bangku ya di sini ya. Iya. Nanti ketok pintu dari sana, tok 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 gitu. Iya. Siapin bangku berarti di sini. Panggil aja Tato. Panggil Mas Tarto. Nggak usah ini aja tuh belakang. Jangan ngangkat-ngangkat. Ntar ada yang ikut. Ada yang ambrol ntar. Kita tolong itu Mas Tarto. Ya Bu, nanti ada ambol Bu. Boleh?
Pak Koji bantuin dong. Nah, itu satu Bang Oji. Mau dia lagi, ntar kesian kalau ada yang lagi. Bener-bener. Nah, kepada Pak. Gak ada ini contoh bilang sudah mejanya. Kan dimiringkan satu. Oh iya. Kaki. Begitu. Pak Koji. Yang menjadi Rani saya, Baru Jadi jadi buta. di sini. sekarang sih jadi guru kan. Saya nggak mau jadi guru lagi. Oh. Kalau udah mau pensiun, nggak usah jadi guru terus. Cara gurunya di sini banyak. Ya. Oke lah kalau. Oke, siapa yang sudah siap? Aduh. Jadi guru sama Rani ya? Iya, iya, sama Rani. Lama kalau dulu seminggu. Pakai aja Bu, yang relaksnya. Iya. Saya sama Bu. Pak Oji sama Laksmi. Saya jadi Rani. Ya. Iya. Oke. Oh, oke. Ini nggak pakai skenario. Kasus berapa itu? Kasus berapa? Saya kasus dua. Rani sudah mengerjakan tugas mata pelajaran. Nah, Iya, iya, oke. dari segi apa tuh? Yang lain untuk ibu doang. Yang jadi tak gurunya siapa sih tak gurunya? Iya. Saya nggak mungkin Rani seorang guru lagi kan? Harus Rani. Dan di sana ya, Kalau kanan. ceritanya itu Rani dipanggil ke ruangan guru. Oke. Saya masuk ke ruangan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Rani, silakan. Terima kasih banyak Pak. Ada apa Pak? Saya dipanggil Pak. Tadi di sekolah, di kelas, pada saat mata pelajaran IPA, yang lain ditanya oleh gurunya menunjuk tangan, tugasnya mengerjakan, kok kamu tidak menunjuk tangan? Iya Pak, mohon maaf Pak. Saya di dalam tangan karena memang karena saya sakit Pak. Dan saya ketakutan Pak, karena saya memang Pakai muka bolas. tidak mengerjakan tugas Pak. Langsung dia. Rani, kamu tuh sebenarnya anak kamu tanggung jawab, pinter, dan cerdas. Coba lebih berusaha lagi, kamu pasti bisa. Iya saya udah usaha Pak. Saya anak satu-satunya Pak. Saya sakit. Otomatis yang saya korbankan itu PR-nya Pak, daripada ibu saya yang benar-benar mau berupa penolong sediakan dengan pelajaran ini Pak. Ini ibaratnya Pak seperti buah semata Pak. Nasi kena sama. Karena setiap kali tugas kamu selalu tidak mengerjakan, setiap kali Saya dapat hal seperti ini itu kali ini. ya. Nah nanti kamu tetap mengerjakan tugas setelah pulang sekolah, bapak tunggu bisa kamu selesaikan tugasnya. Bisa nggak Pak besok? Soalnya Pak ibu saya sudah sakit. Saya nggak mungkin meninggalkan dia dalam sendirian. Bapak saya tugas Pak di luar kota Pak di Papua. Ibu saya, bapak saya kan itu Pak tentara, jadi di sana Pak. Kita nggak mungkin tinggal ibu saya sendirian Pak begitu. Pokoknya nanti ketemu saya setelah pulang sekolah, walaupun bagaimana tugas harus bisa. Tetap saya tunggu. Iya Pak, saya akan berubah Pak. Sekarang memang saya juga lagi seperti ini Pak. Namun kali ini memang situasi tidak mendukung saya pas waktu juga sekali sepi. Mungkin Pak mau bagaimana? Saya juga nggak tahu main Pak, nggak tahu sama sekali kan. Bagi saya waktu itu sangat berarti. Gitu. Jadi memang kalau saya masuk satunya hanya saya bisa bantu ibu saya. Ditanya pulang sekolah ya, Ben. Ibu lagi ngerjain tugas. Bagaimana Rani? Tugasnya sudah selesai? Alhamdulillah sudah Pak. Benar kan? Saya yakin kamu anak yang cerdas. Iya Pak. Ya. Pokoknya kalau kamu tetap disiplin dan melaksanakan tugas-tugas sekolah, kamu pasti akan lebih cerdas dari yang lain. Insya Allah Pak. Ayo Rani. Kepercayaan Bapak akan saya pegang dan itu menjadikan motivasi ke depannya. Terima kasih Pak atas semua itu berikan saya. Ya. Mudah-mudahan saya bisa memenuhi cita-cita dan mimpi Bapak menjadi orang yang cerdas. Alhamdulillah. Semangat Rani. Ya. Ya Bapak Ibu tadi udah menyimak. Ya. Tadi udah menyimak
dialognya. Kira-kira yang belum nongol apanya Bapak Ibu? Hukuman Yang belum nongol itu sudah tadi sudah segitiga restitusi belum? Belum. Apanya yang belum? hukumannya belum ada. Kalau segitiga restitusi ada hukuman? Enggak ada sih kesalahannya. Enggak ada. Validasi udah ada. Validasi sudah ada. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelasnya belum ada dan gurunya dengan bahasa pokoknya. Nah, dengan bahasa pokoknya. Nah, seperti itu. Jadi biarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Cari solusinya. Seperti itu. Jadi kita mengarahkan saja. Kita tanyakan saja. Kira-kira kapan kamu bisa mengerjakan? Tadi sebenarnya kan saya sudah memaparkan sih untuk bahwa saya tidak karena orang tua lagi sakit. Iya. Berarti kan saya diutarakan tapi bapak ini menunjukkan saya. Iya. Dengan bahasa semangat kan? pokoknya. Bapak ini maksa kehendak. Ini dari kata pokoknya ya. Iya. Jadi Bapak ini maksa kehendak di hukuman itu nggak boleh tuh ya. ya, jadi Iya. biarkan kita mengarahkan siswa itu untuk mencari solusi. Nah iya. Kalau siswa yang mencari solusi sendiri, dia akan lebih bertanggung jawab. Betul. Karena dia yang sudah memutuskan sendiri. Seperti itu. Beda kalau kita memaksa. Kalau memaksa kan ibaratnya kita aja kalau dipaksa Nggak suka enak. nggak enak seperti itu. Iya nggak Bapak Ibu? Ya. Tadi kasus kedua, sekarang kasus Tadi yang pertama. pertama. Kedua. Tadi kedua. Nani. Tadi judulnya kasus kedua Oh, ya, iya, Pak? Rani. Ya. Sekarang kasus yang pertama. Ayo siapa tuh? Yang Rani apa itu Rani? Yang Ali ya? Ali. Ali. Wah. Ayo saya sama siapa? Ali berarti Ya Bu Dewi sama Alinya mana? Ani ganti Ani. Iya. Ya Ali ganti Anin namanya. Ganti Ani. Dewi tentang apa? Selamat ya. Terlambat. Enggak, sekolah gara-gara. Selamat masuk sekolah kan? Iya. Lambat masuk sekolah. Iya. Oh, kalau tadi apa? Ini Ali ini. Itu udah konsep. Dejen. Ini kayak konsep. Improvisasi. Itu keluar dari lokasi yang paling dalam. Gak ada konsep. Baru nanti Ani kenapa wajahmu murung? Ah, begitu. Iya loh. Kalau di konsep ini ada step-stepnya aja. Nanti kesananya akan mengalir. Improvisasi. Ya, the next. Ayo. Sudah jam Bilang 3. 45 menit lagi. Ya. Berarti ini nih Ya. jadi Aninya. Ali. Karena Ali di sini ganti saya ganti masa Ali. Iya. Tapi aku masalah Makanya apa jadi mau jelasin bintangnya? Oh, sama Wiluan. Saya siapa nih? Jadi penonton udah coba bulannya aja. Ada kelas berapa sih? 3 ya? 2 atau 3? Bulannya sama Bu Dewi tuh. Iya, Langsung guru bimbingan konseling. langsung buka akses. Bulan 3 bulan. Tapi Kak Poti nggak boleh. Kamu dosa ini. Bapak punya akses saya, Pak. Karena saya sekali ini, Pak. Nah, Bapak itu beda saya. Jadi langsung aja. Ya. Tapi lucu juga ya. Seru Bye ya. Andi. Iya. Apa kabar Andi? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Andi datangnya terlambat. Iya Bu. Kenapa terlambat? Ya, saya bangun dan saya tidurnya kelamaan. Oh, Buka TikTok, buka Facebook, buka IG Bu. Gitu. Jam berapa semalam? Tidur jam 12 Bu. Jam 12 baru tidur ya. Iya. Terus jadi bangunnya jam berapa tadi? Pagi-pagi bangunnya jam 6 baru imsak. Oh, jam 6 masuk ke rumah. Akhirnya oh, udah telat ya. Nah, menurut Ani biar besok nggak terlambat lagi bagaimana? Ya, saya janji deh Bu, besok saya tidurnya nanti jam 11. Biar tak kesana lagi. Ya, terus
tidurnya lebih awal, jadi bangunnya juga lebih awal ya, berangkatnya lebih awal juga ya. Jadi jangan sampai terlambat lagi ya. Ya jelaskan ya peraturannya, kalau siswa terlambat sampai 3 kali orang tuanya akan dipanggil ya, tujuannya agar diketahui masalahnya terlambat sampai lebih dari 3 kali kenapa orang tua diminta kerjasamanya ya, cuma agar bantu mengingatkan Ani tidur lebih awal ya, bangun lebih awal, berangkat lebih awal, menyiapkan buku, pakaian, tugas itu 5 kali sebelum tidur ya. Ini sudah nulis di buku keterlambatan ya tadi ya. Iya, kan Ani ke depan tidak terlambat lagi ya. Semangat ya. Oke, terima kasih. Ani boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Ani. Ya, terima kasih. Ya, kembali ke Ya, kelas tepuk tangan. Untuk kasus pertama, Bapak Ibu, kasus pertama bagaimana tentang Ani terlambat ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang masih kurang? Udah ada keyakinan kelas, sudah ada ya tadi mengaku sendiri. Tadi keyakinan kelas sudah ada. Iya, dia ngaku sendiri ya, nanti saya 3 hari berturut-turut itu peraturannya, itu peraturan. Oh, itu Peraturan. 3 hari berturut-turut. Iya. Tadi Bu Dewi langsung ke validasi tindakan yang salah, langsung ditanya kenapa kamu berbuat salah. Gitu. Jadi harus ada kalimat peredam dulu. Gitu. Kalimat peredam atau kalau habis validasi kalimat peredam biar motivasi anak tetap ada seperti itu. Nah, tadi keyakinan kelas juga belum ditanyain. Gitu. Jadi biar anak itu tahu sendiri, oh ya saya sudah melanggar keyakinan kelas bagian ini. Saya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Oh iya Bu, saya berarti kurang disiplin. Keyakinan kelas ada disiplinnya. Jadi harus ada segitiga restitusi. Ya. Ya, saya juga baru belajar. Ini mari kita ini bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Kita laksanakan bersama-sama seperti itu, segitiga restitusi. Ternyata kita sebagai guru itu tidak bisa memaksa. Jadi untuk intisarinya, kesimpulan yang telah kita pelajari, motivasi tindakan manusia itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Apa saja Bapak Ibu? Motivasi tindakan manusia. Hukuman, kesepakatan, penghargaan atau imbalan, dan motivasi diri sendiri, karena saya nanti mau menjadi seperti apakah, seperti itu ya. Jadi bukan cuma buat anak murid, buat kita juga. Saya ke sekolah mau menjadi apa itu, atau menjadikan anak apa, seperti itu ya. Jadi motivasinya itu motivasi yang dari diri gitu ya. Jadi jangan yang hukuman atau yang imbalan. Jadi walaupun tidak ada kepala sekolah, kalau sudah motivasi diri tetap tetap walaupun nggak ada kepala sekolah, tetap ayo kita disiplin seperti itu motivasi dari diri. Untuk posisi kontrol sebagai guru itu, posisi kontrol kita berusaha untuk menjadi apa Bapak Ibu? Posisi kontrol kan ada yang matanya melotot itu, apa itu yang matanya melotot? Penghukum, terus pembuat merasa anaknya bersalah, ya kan? Atau kita menjadi teman, pemantau, dan manajer. Tingkatan yang paling bagus itu apa? Manajer. Kalau pemantau sih nggak pakai galak-galak, cuma ngikutin peraturan aja, tapi masih ada konsekuensi. Itu kalau pemantau. Tapi kalau manajer mengarahkan peserta didik untuk mencari solusi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang ketiga adalah teman yang paling tingkatan yang paling rendah adalah penghukum. Jadi kita itu sekarang itu
Posisinya apa? Ya rendah hukum. Penghukum. Saya juga kadang seperti itu, masih penghukum, kadang masih suka kayak teman. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus mulai dari sekarang itu kita rubah. Ternyata murid kita juga perlu apa sih ya, perlu digali ya kan, kebutuhannya apa, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin hanya itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang ditanyakan? Ya, Bu Fitri, untuk yang restitusi segitiga itu, Ya. untuk memunculkan keyakinan kelas, berarti kita kalau nanya sama anak menggunakan kalimatannya ya, kenapa, mengapa, jadi kan nanti ketahuan apa menyebutkan keyakinan kelas itu loh. Jadi ini kalau membuat keyakinan kelas kayak saya seperti Nggak ini. boleh istilahnya jangan, tidak. Kalimat positif. Maksud saya gini Bu, biar si siswa bukan apa sih, mengeluarkan kata-kata yang mengarah ke disiplin gitu loh. Ya, ini dulu deh Bu nih contohnya. Kalimat positif tadi. Kita semua jangan, dilarang. Atau tidak? Iya nggak boleh. Kita nyambung itu. Mohon pada setelah di ruang ini silakan. Nih Bapak Ibu nih, saya membuat keyakinan kelas. Videonya gambarnya bagus kan? Kayak apa? Ini yang jernih banget. Ini Nomornya di bawah. juga tidak. Kalau tidak Apa apa apa? Flip. Itu mah. Ada cara yang kelas nih. Maksud jam ke-9. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sih idealnya biarkan anak menulis sendiri. Nanti anak tidak mencontek, biarin aja nulis tidak mencontek atau tidak terlambat. Apa adanya ya. Ya nulis, biarin aja anak nulis di post it yang tempel itu apa adanya, atau misalkan tidak tidur di kelas gitu ya. Nah, terus nanti kita bacain satu-satu. Misalkan jatuhnya tidak mencontek. Mencontek tuh arahnya kemana? Nilai-nilai kebajikannya. Kalau mencontek, jujur. Gitu berarti di situ ya boleh. Di situ boleh kejujuran. Gitu, kejujuran. Misalkan tidak datang terlambat, arahnya kemana kalau tidak datang terlambat? Disiplin, berarti itu bisa jadi disiplin. Kalau disiplin kan udah umum, berarti apa aja itu tidak terlambat atau mengumpulkan tugas tepat waktu itu udah masuknya di disiplin. Jadi bisa mengena banyak, satu kata tapi bisa mengena banyak gitu. Tapi kalau nanti kita menyebutkan banyak sekali, tidak mencontek, mengumpulkan tugas tidak terlambat, kan bakalan ini banyak. Jadi satu kalimat, satu kata bisa untuk berbagai macam kejadian. Kami menjaga kejujuran gitu aja ya. Ini aja, jujur, yang gak mau diingat. Sederhana ya. Ya sederhana, simple, bisa diingat sama anak murid. Itu Bu Fitri, keyakinan kelas. Jadi misalkan kita ngajar dari 7A sampai 7E, kita buat tugas semua. Iya semua, pasti nanti anak kan berbeda-beda ininya pendapatnya. Jadi nanti biar anak itu bertindak sesuai apa yang sudah mereka yakini di kelas. Wali kelas juga. Iya, tapi kita sebagai wali kelas tetap mensortir mana yang perlu, mana yang tidak perlu, seperti itu. Kalau misalkan yang aneh-aneh, misalkan yang tidak pas buat pembelajaran ya sortir, seperti itu. Berarti semua guru makom harus mempunyai keyakinan kelas Iya, masing-masing. ya. Sebenarnya sekolahan juga harus ada.
sekolah, tingkat sekolah harus ada keyakinan sekolah namanya. Harus dibuat ya. Iya, kayaknya kalau keyakinan kelas kesian muridnya karena kan ada 10 mapel nih. Dengan ibu ini keyakinan kelasnya begini, dengan Bu Mona Iya. kesian. Atau nanti Keyakinan dirangkum. sekolah dirangkum Biasa aja. aja. Dibuat keyakinan Dia nggak sekolah. repot. Iya sama wali kelas atau ada 10 mapel, ya kan? Dikumpulin kasih wali Dibagikan kelas. gitu, Nanti dirumuskan. dipilih-pilih yang udah ada nggak Karena usah. kalau 10 mapel bikin kesepakatan semua anaknya kesian. Iya. Bingung dia. Iya, jadi seperti itu aja. Jadi nanti dibakukan sama wali kelas seperti itu. Jadi itu murid nggak harus ngapalin 10. Kalimatnya yang simpel-simpel Iya, aja. ada perbedaan setiap mapel kan kasihan anaknya. Gitu. Nah jadi gini Bu, kalau mengenai keyakinan kelas, kita kan wali kelas itu kan taunya keyakinan tadi dibakukan semua ya. Maju aja deh. Ya Jadi dibakukan jadi sama semua. Iya, Satu iya. sekolah sama Sama. semua. Itu membantu anak jadi nggak harus Ya, ngapalin. boleh seperti itu. Jadi udah jadikan aja Mapel. langsung keyakinan sekolah. Maaf begitu mengingat siapa namanya yang dibunuh itu kan kasusnya bukan untuk satu orang, bukan untuk satu mapel, hampir semua mapel. Iya. Boleh bikin kesepakatan aja. Dan ketika dianggapkan pada semua mapel seperti itu dan udah dibuat peraturan juga tapi itu seperti itu, apa yang dilakukan gitu? Di klinikan. Ya, ya mungkin itu. Iya. Ya, Iya. Masuk ya ke mungkin BK. masuk ke BK mungkin Terus ya. nanti tinggal dianalisis ini termasuk inklusi atau Iya. apa. Nah, kayak saya gitu nanti di klinikan saya juga. Iya di Iya, karena kalau dia masuk Anak inklusi inklusi. dia peraturannya berbeda. Berarti ada 2 peraturan. Tapi yang tidak itu harus dikenalkannya kapasitas pelajaran baru. Pelajaran Kalau baru. KM sama, cuma Atau tingkat pelajaran ada baru. standar. Iya. Tingkat kesulitannya beda. Keyakinan sekolah Mungkin dia otomatis lebih satu sederhana. untuk semua kan. Ya. Untuk siswa-siswa tahu keyakinan sekolah itu siapa yang mengumumkan gitu, biar semua siswa tahu keyakinan sekolah nomor 1, 4, 2, 4, 3. Balik kelas. Oh dari Iya. Apa ini? Keyakinan dari Gimana Bapak Ibu? Gimana berat nih? Kita putih tahu. Juga kedengeran waktu itu ya. Oh iya Bu, maaf. Terakhir Bu, Ya. kita menemukan rekan sejawat dan kemudian hampir setiap hari memanggil orang tua siswa. Ini ada di sini. Oh iya. Iya, ketika setiap persoalan-persoalan yang dihadapi siswa dilibatkan orang tua murid hampir setiap hari dan bahkan di luar kewenangan dari wali kelas atau tanpa izin dan sepengetahuan wali kelas dia memanggil siswa terkait tanpa ada kolaborasi dengan wali kelas. Hampir setiap hari seperti itu kondisinya. Apakah itu solusi yang tepat menurut Ibu? Kalau misalkan permasalahannya terkait guru mapel, masalah nggak apa-apa. Kalau misalkan guru mapel sudah tidak bisa mengatasi, namanya wali kelas. Ya, jadi nggak semuanya harus langsung ke BK. Nanti bisa anak ratusan penuh di BK. Jadi Berjenjang. berjenjang. Kalau bermasalah dengan guru, atasi dulu dengan gurunya. Kalau gurunya sudah kira-kira nggak bisa, balik kelas. Balik kelas sudah nyerah, BK-nya nyerah, wakil ke siswa. Wakil ke siswanya nyerah, Wakil. jadi kalau misalkan kita mengatasi masalah itu dihindarkan itu di depan umum, tidak boleh di depan umum. Jadi harus di ruang tertutup. Jadi
di ruangan itu harus ada siswa yang diatasi sama yang mengatasi, nggak boleh ada yang lain lagi. Iya, karena apalagi kalau misalkan di ruang guru banyak guru, si A, si B, si C ngomong semua geraknya, kayak dikeroyok itu nggak boleh. Jadi harus diatasi, iya harus diatasi di ruang tertutup. Mau manggil orang tua nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kolaborasi orang tua nggak Kalau apa-apa. dari itu tidak timnya itu seluruh organisasi memang itu DBK. Iya. Ada Jadi menghindari permasalahan anak itu atau mengatasi anak itu di depan orang banyak. Jadi kalau misalkan dia bermasalah, mungkin ada temannya atau ada apa, jangan ditegur soal permasalahan dia, panggil saja. Misalkan ada temannya nih, kamu kenapa gini-gini, nggak boleh. Jadi harus dipanggil aja di ruang tertutup. Jadi ya. Kalau umpama masalah itu sudah diketahui anak-anak lainnya. dia lainnya, contohnya anak-anak pada tahu nih teman ada yang ngumpul rokok gitu, anak lain kan kadang pengen tahu nih kalau kayak gitu apa sih jadi sekolah tindakannya gitu. Kadang-kadang kalau kita juga kadang tuh nggak tahu kayaknya aman-aman aja nih kalau kayak gitu. Kadang kayak gitu juga gimana? Kalau umpama anak lain, anak semua siswa Semua sudah anak. tahu, semua anak bahwa ada suatu masalah gitu. Kayak kemarin boleh kita panggilkan ke sekolah, maksudnya biar anak tahu nih, oh masalah itu sudah kita tindak lanjuti kayak gitu. Gimana? Ya sebenarnya sih kalau kita umumkan di depan sih sebenarnya kurang iya karena bukan memang kita menghindari teman yang lain itu seperti itu, tapi akan menjatuhkan, akan membuat malu si anaknya yang bersangkutan. Sebenarnya sih kurang Ya gitu ya, tapi iya. kayaknya memang anak ini ya mama ya anak yang bermasalah atau emang sering mengulang-ulang gitu maksudnya. Ya mungkin karena begini ya Bu Dewi, mungkin kita itu sebagai guru mungkin kalau dalam proses penanganannya bagaimana malah membuat anak itu kayak semakin jadi dendam, semakin nggak suka seperti itu ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Itu tujuannya baik ya. Iya padahal itu tujuan baik, cuman kalau misalkan kayak kemarin itu Manggil. dipanggil di lapangan itu sebenarnya mungkin sih biar yang lainnya tidak mencontoh, Iya. tapi yang jadi terdakwanya itu yang dipanggilnya itu Maksudnya tidak kita justru ini yang lainnya gitu biar yang lainnya lebih banyak itu tidak melakukan seperti itu. Iya kalau bisa yang lainnya nggak melakukan, dan yang ini yang komunitas kecilnya juga dia menghilangkan dia. Karena malunya. Tapi Sebenarnya kenapa dia dia malu? malu. Kenapa dia malu ngulang kembali? Kalau malu kan harus efeknya kan. Biasa aja gitu kalau Jadi dia ada tapi di sekolah lain misalnya kayak terlambat itu di siaran radio apa di kayak gitu. ya ternyata kemarin saya Iya mau katanya dapat pengarahan itu malah justru nggak boleh. Efek tampok gitu loh. Efek Jadi tampok. lah itu seperti bertabrakan dengan ini ya. iya Mengatur kebijakan-kebijakan yang ujungnya bikin kita bingung gitu. iya kayak anak saya Ngeluarin sampai hamil aja kok boleh kembalikan ke orang tua atau tapi sekarang ya gitu deh dilemanya kayak gitu ya. ya, mungkin sekarang dihindari lah kalau mengumumkan di lapangan anak yang sudah bersalah kita Dia posisikan mau besar dia mau besar. iya maksud iya kalau anak yang bersalah yang bikin salah jangan Pas ada sekolah harus siapkan yang sekolah itu satu. mungkin Namanya sedo iya psikologi itu jadi psikologinya mereka jadi apa sih ya jadi bukannya dia termotivasi jadi lebih baik berubah, malah dia jengkel Kesel. malah kesel duh saya gitu. Jadi malah dia akan berbuat yang lebih lagi, malah kadang anak seperti itu kayak sama yang saya ceritakan kayak anak saya sendiri. Kalau sayanya tegas galak segala macam malah nggak mau menerima, tapi kalau ngomongnya dengan bahasa yang halus ini Bahasa ayah. ayo sayang ayo ini malah langsung si Dede itu Pak Budi ya, dengan bahasa ayah. iya Sekarang kalau manggil gini, orang anak udah pada punya HP, ngapain manggil di depan kelas? Di japri aja. iya jam
ketemu aja. ibu di ruang BK. Ayo sekarang keluar. Orang nggak tahu kan? Iya. Tinggal dia izin sama gurunya. Udah. Kenapa sih kenapa sih keluar? Nah, udah diam aja. Iya, ternyata hukuman kan gak menyelesaikan. Ya kan sekarang udah ada HP. Ngapain pakai teriak-teriak sini? Nggak usah. Pijapi aja masing-masing. Kan anakku kadang HP tumbuhin tuh, diminta untuk ini. Dia nggak ada HP, kan nggak tahu. Nggak guru itu ada. Kalau yang saya misalnya Atau nama Oh, HP. itu. Jadi makanya perlunya kita bicara di mana Baru itu gurunya yang akan mendekati dia. Ya kan? Iya, itu. Memang harus telaten, tapi anak sekarang ada juga yang udah batu banget kan. Jadi udah dihalusin, nggak ngerti juga, sehingga harus lebih keras lagi. Tergantung juga sih anaknya. Kalau anaknya biasa diperlakukan keras, kita halusin ya nggak kena. Iya. Kita bukannya ikutan keras juga, tapi lebih Tegas. mungkin lebih tegas. Gitu. Karena biasa dulu pagi. Ya mungkin kita coba dulu dengan ini diganti. Iya, kalau anak-anak yang harus temannya diomelin dia yang nangis. Ya, jadi gitu. Iya, jadi kita nggak bisa Menyamakan. menyamakan, nggak bisa harus pakai bahasa yang tegas ini. Harus tahu anaknya masing-masing. Dia maunya dihalusin. Dia enggak. Begitu. Iya dilihat anaknya dan Tapi walaupun Diferensiasinya ada. anaknya kasar, dikasarin juga Nggak bisa. nggak bisa tetap. Sampai sejahtera kan. Tapi tegas Walaupun bukan anaknya begitu, keras, tapi dia nggak tegas. apa-apa, dikasarin. Iya, tetap Tegas tapi Bu, Iya. tegas dan juga kita Tegas beda dengan keras ya. iya beda. Nah, kalau ini Putri, maaf kasus Ezar yang dari teman-teman, dia bisa masuk ke dalam restitusi 3 enggak? Jadi kita yang bersifat manajer. Jadi dia nyari solusi, kamu begini udah begini, otomatis kita ngejudge-nya dia bakalan nggak naik kelas gitu. Untuk membangkitkan dia lagi biar nggak kita jadi penghukum, kita jadi manajer yang cari dia ngasih dia solusi untuk apa namanya ke pindah ke sekolah lain gitu. Tapi dengan cara kita bukan penghukum. Itu namanya kita yang cari solusi, Miss. Kita yang nyari solusi, kamu pindah aja ya. Kita yang cari solusi. Ya sih bagaimana yang model kayak Kita nanti kalau tidak kalau kayak ya apalagi kayak semudah sudah 2 kali kan. kan dia ngulangi dan nggak masuk otomatis ya banyak pembahasan dikerjain. Tapi nggak ada efek jerahnya. Udah selidiki belum keluarganya? dari pagi belum datang toko Betul saja tapi mereka kan visit apa namanya nyalakan apa lingkungan terus pergaulan Lain lagi kok kalau sampai dibacok ya. Kan yang sampai pergaulan itu Ada visit tapi yang tetap mau memutuskan kita dibacok ke bola bukan kita menghukum. Itu belajar beruang. Ya, udah diituin apa kebutuhan 5 dasar kebutuhan kan kadang itu juga nggak bisa masuk ke ranah keluarga ya maksudnya Alvino dibilangin berulang-ulang akhirnya dibacok orang. orang masuk ke ranah orang tua atau keluarga itu Iya. seperti apa percaya Iya, dia Pak. maksudnya kira-kira dia kurangnya di Akualisasi. mana? sebenarnya dia tinggal di lingkungan yang memang kurang kondusif ya yang ya gitu katanya lingkungannya yang global lah terus yang perempuan anak perempuan itu ya biasa nongkrong tengah malam pacaran jadi mereka menyalahkan orang lain atau menyalahkan lingkungan tempat tinggal gitu Terus anaknya tapi mintanya solusinya apa? Maksudnya anaknya ngasih solusinya apa? Atau kita yang ngasih solusi? dari anak sama orang tua gitu aku sampein ya. Waktu bantuan dari guru bisa dapat tapi kita penting lah. Itu kan permintaan dia. Sah-sah aja dia mau minta apa aja. Tapi kita punya aturan. Gitu. Jangan permintaan dikabulkan kalau tidak sesuai dengan peraturan.
anak ini sebenarnya karena kebiasaan itu dia nggak bisa menghilangkan ya. Iya, karena keluar malam karena dan di lingkungan itu udah hal biasa anak tuh keluar malam gitu. Ibunya pernah nggak Tahu ada perubahan anak saya udah nggak keluar nggak ada peraturan di rumah? tapi emang dia di rumah begadang sampai pagi gitu kan. Nah, dicari. Lanjut sampai sekolah Dicari. gitu udah tahu kalian nggak usah Nah, tidur. berarti itu yang harus diatasi bagaimana? Nah, terus kan berarti pola tidurnya kan harus dirubah. Ya kan nih, tadinya pulang sekolah tidur, bangun-bangun jam 10 malam, melek tuh sampai pagi, sampai sekolah gitu. Nah, kita ngasih saran, tapi pola tidurnya harus diperbaiki. Nggak bisa Bu, susah, saya kan kerja, mamanya kerja gimana coba? Anak itu sendiri kan yang harus bisa menemukan. Iya. Kalau dia nggak kooperatif ya dia sendiri yang mencari begitu. Karena dia tuh dari luar. Hari berubah besok pulang. Nah, belum ada kesadaran. Berarti mungkin itu harus kerja keras Bu Dewi. Kitanya semuanya. Ya, semuanya memang orang tua. Iya. Orang tua juga harus punya mindset ya. Kerja untuk siapa kan gitu. Kerja untuk anak. Kalau anak diperjuangkan seperti ini, apa tetap seperti itu? Itu saya kalau itu kan udah saya bisa sakit kan. Bisa apa naik Harus darah. ada perubahan. Itu saya biarin aja terus. Bisa terbunuh. Tapi konsekuensinya kata saya kan harus terima ya. Otomatis kalau ada masalah, otomatis kan nilai karena dia ada masalah. Karena nggak naik gitu kan. Ya, kita sampaikan kalau kita menyarankan pindah pun itu suatu solusi bukan hukuman. Jadi tempat lain ya hidup lebih baik, Tidak cocok yang di baru. sini. Kita udah jenuh kan kalau apalagi kalau balik lagi kan sayang juga waktu. Nah itu Bu Dewi. Coba sudah keluar, Enggak, konsep. keluar. Orang kriminal masalahnya. Ini langsung Oh, dia bodoh ya. sekarang Hanya udah bereng-bereng keluar, aja. nanti ada Saya bantu sama berdoakan. mungkin diri sebagai saya Hidayah harus dicari, nggak ada tenaga Allah. Kalau hidayah, no. Dan sekarang dari kalau bisa jangan katakan tidak sesuatu sama Ada orang yang memang akan berbalik. Oh, juga. Ini masih sekolah Langsung Depannya dia juga. masih seperti itu. harusnya Ya sudah Bapak Ibu, coba nanti kita praktekkan pakai ini ya. Kita kan dapat solusi, dapat ilmu dari kementerian. Kita praktekkan dulu ya. Nanti selanjutnya bisa di apa sih ya? Diperbaiki lah bagaimana caranya begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu Oke, terima siap. kasih sudah hadir. Sama-sama. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, mungkin ilmu saya baru belajar jadi masih kurang memuaskan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih konsumsinya. Silakan boleh dikumpulin. Loh, itu tanpa kan udah praktek. Mereka belajar. Saya sudah praktek tahun depan. Bude juga praktek saya. anak murid kayak Bulati minta maaf ngejawab. udah nulis tadi udah nulis Tadi nulis. ini belum tulis juga maaf Kalau muridnya kayak Bulati kita harus belajar lebih giat tuh. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Kenapa dengan muda? Apakah kalian memperhatikan ada sampah di kelas? Anak-anak, hari ini kegiatan kita adalah membuat keyakinan kelas. Ya, kita membuat keyakinan kelas. Kenapa harus buat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, karena keyakinan kelas adalah sesuatu yang kalian Masuk jam ke-9. kalau peraturan kelas itu kesannya memaksa, ya enggak? Kayaknya kamu terpaksa harus mengikuti peraturan. Nanti kamu dalam hati, ya kalau nggak mentaati peraturan nanti hukumannya apa? Itu ya kan? Atau kalau saya sudah melaksanakan sesuatu, bagiannya apa? Kan?
Berarti ini tandanya kalian menyetujui dengan keyakinan kelas yang sudah ditetapkan ya. Oke, aku bagikan satu-satu. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Semuanya harus berpendapat ya. Tidak boleh kalimat negatif. Tidak boleh kalau misalnya tidak boleh memprotes, tapi saja jujur. Nah, pakai kalimat negatif ya. Ibu, jangan sama kayak. Kalau sama nanti nggak apa-apa, nanti ibu ambilnya kalau udah sama yang ambil satu. Ya. Nggak apa-apa, nanti biar kalau dimasuk ini sama. Jangan sama, tulisnya ke sini satu gitu ya. Ini masuk kelas sana ya. Ayo silakan yang sudah boleh ditempel di depan. Tempel, gak usah dikasih nama, apa-apa. Langsung ditempel di depan ya. Ayo silakan yang sudah ditempel ke depan. Mau jadi senior. Ayo dah, saya. Pakai kalimat positif, jangan dilarang berkontak, tapi jujur. Ya, Ya, pelan-pelan. Untuk yang oleh tinggal aja lah. nggak boleh dulu. Ali batu, apa diam?
Disiplin. Nanti kalau disiplin mengikuti pelajaran tepat. Menjaga ketertiban kelas. Kalau menjaga ketertiban kelasnya dan menjaga fleksibilitas kelas. Setuju?
mari.